Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW haruslah senantiasa kita sebarkan kepada umat manusia, karena hakikatnya ajaran Islam itu adalah ajaran kebaikan, membentuk manusia-manusia yang berakhlak mulia, membentuk masyarakat-masyarakat yang berkepribadian, yang memiliki peradaban tinggi, sehingga nilai-nilai ajaran Islam itu haruslah kita lestarikan, haruslah kita jaga, dan haruslah kita sampaikan kepada umat manusia. Maka kewajiban kepada kaum muslimin untuk melakukan dakwah Islamiyah. Apa yang dinamakan dengan dakwah itu? Dakwah itu berasal dari kalimat da'a yad'u, yang artinya adalah menyeru atau memanggil. Yang dinamakan dengan dakwah itu adalah kita melakukan panggilan, kita melakukan seruan, kita mengajak kepada umat manusia untuk taat kepada Allah, untuk melakukan risalah-risalah ilahiyah, tunduk kepada aturan-aturan Allah. Inilah yang dinamakan dengan dakwah Islamiyah. Para ulama membagi hukum dakwah itu, yang pertama, bahwa hukum dakwah itu adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah kewajiban setiap individu muslim. Setiap individu muslim mereka berkewajiban untuk melakukan dakwah, menyebarkan agama Islam, melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan sesuatu yang datangnya dari Rasulullah SAW, meskipun kita itu hanya mampunya satu ayat, kita sampaikan kepada orang lain, kita sebarkan kepada orang lain. Ini adalah nilai-nilai kebaikan yang harus kita berikan, kita sampaikan kepada manusia yang lain. Hadis ini juga ditujukan tidak hanya kepada laki-laki, tetapi kepada seluruh manusia yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sampaikan sesuatu yang datangnya dari Rasulullah SAW. Yang kedua, hukum dakwah itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban sekelompok umat Islam. Apabila sekelompok umat Islam telah melakukan dakwah Islam, maka sekelompok yang lain terhukumi tidaklah melakukan dosa, karena kewajiban sudah ditunaikan oleh sebagian kelompok itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam ayat ini Allah mengatakan wal takum, hendaklah ada, minkum sekelompok dari kalian, umatun umat,
yang menyeru kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di dalam kalimat ini Allah menggunakan kalimat minkum yang bermakna lil ba'di, untuk sebagian orang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tugas mulia yang melekat kepada diri kita, baik secara pribadi, secara individu, maupun secara kelompok masyarakat umat Islam, kita diberikan kewajiban oleh Allah untuk melakukan dakwah. Maka melakukan dakwah itu adalah amal yang mulia, karena menyebarkan risalah-risalah ilahiyah. Orang-orang yang bisa melakukan dakwah itu dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Di dalam ayat tadi Allah mengatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah. Yang kedua, orang yang mau melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu disebut oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, yang mana umat itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi umat yang terbaik itu adalah umat yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, orang yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu dikatakan oleh Allah adalah semulia-mulia ucapan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan. Siapakah gerangan ucapannya yang paling mulia ketimbang atau daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, da'a ilallah wa 'amila sholihan, dan melakukan amal-amal soleh? Tentu tidaklah ada yang paling mulia orangnya. Ucapan itu adalah ketika ucapan itu adalah menyeru kepada Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Apapun profesi kita, sebagai seorang dokter, sampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan profesi Anda selaku dokter. Ada orang yang profesinya adalah sebagai petani, sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan profesi Anda. Ada orang yang profesinya adalah sebagai pedagang, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan profesi Anda. Sehingga kewajiban dakwah amal ma'ruf nahi mungkar itu bukanlah label yang diberikan kepada seorang ustadz atau seorang kiai, tapi dakwah amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah melekat kepada setiap individu muslim. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kata Allah adalah orang-orang itu akan mendapatkan keberuntungan dari Allah, akan diberikan predikat oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Dan Allah kemudian mengatakan kalimat dakwah menyeru kepada Allah itu adalah sebaik-baik ucapan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju kepada keridhaannya. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.